Halo teman-temanku. Jadi sini kami akan bereskan yaitu persebaran flora dan fauna di zona neotropik. Disimak penjelasannya ya. Jadi, umumnya persebaran flora fauna di dunia umumnya terbagi menjadi wilayah Palearktik, Nearktik, Neotropik, Eutropian, Oriental, Australis, Oceanic, dan Antartika. Nah, tetapi kita akan membahas itu zona neotropik. Jadi apa itu zona neotropik? Persebaran flora dan fauna. Wilayah persebaran flora dan fauna neotropik tersebar dari Meksiko bagian selatan sampai Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kondisi wilayah neotropik sebagian besar beriklim tropis dan di bagian Amerika Selatan rata-rata beriklim sedang. Kaitan zona neotropik dengan kondisi geografis dan faktor yang mempengaruhi. Iklim tropis yang panas dan lembab dengan curah hujan tinggi membentuk hutan hujan yang sangat kaya keanekaragaman hayati. Isolasi lama Amerika Selatan menghasilkan banyak spesies endemik, dan pertukaran fauna terjadi setelah tersambung dengan Amerika Utara melalui tanah genting Panama. Perbedaan topografi juga menciptakan berbagai habitat yang mendorong munculnya spesies baru. Nah, selanjutnya itu ada persebaran flora di zona neotropik. Umumnya dia itu dibagi menjadi dua wilayah. Pertama, ada wilayah tengah dan yang kedua wilayah selatan. Nah, untuk wilayah tengah, floranya itu seperti kentang Solanum tuberosum, lalu ada tomat Solanum classicum, lalu ada pohon kakao. Nah, selanjutnya ada wilayah selatan. Wilayah selatan merupakan wilayah yang paling luas. Nah, floranya itu mencakup jagung, singkong, pijalar, amarat, quino, dan karet atau Hevea brasiliensis. Persebaran fauna di zona neotropik, terutama di wilayah tengah dan selatan. Jenis hewannya yaitu kukang, armadillo, alpaka, kelelawar, penghisap darah, orangutan, siamang, terenggiling, menjanga, sejenis babi, kuda, kera, dan tapir. Lalu, ancaman bagi flora dan fauna. Yang pertama, penebangan hutan. Penebangan hutan liar menjadi ancaman bagi flora dan fauna karena menyebabkan hilangnya habitat yang mengakibatkan kepunahan, fragmentasi, dan konflik satwa dengan manusia. Yang kedua, ada pemburuan liar. Pemburuan liar menjadi ancaman serius bagi flora dan fauna karena menyebabkan penurunan populasi spesies, gangguan keseimbangan ekosistem, dan bahkan kepunahan lokal maupun global. Selanjutnya, yang ketiga, ada perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi ancaman bagi flora dan fauna karena mengubah habitat alami, lalu mengganggu siklus hidup, memicu kekurangan air dan stres panas, serta meningkatkan penyebaran penyakit dan spesies invasif. Nah, yang terakhir, ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menjadi ancaman serius bagi flora dan fauna karena secara langsung merusak habitat, mengganggu fungsi biologis, dan menyebabkan kematian massal. Selanjutnya, kita akan masuk ke faktor persebaran flora dan fauna di dunia. Faktor persebaran flora dan fauna di dunia. Yang pertama, iklim, yang dimana iklim menyebabkan suhu, curah hujan, dan kelembapan yang menentukan jenis organisme yang dapat hidup di suatu wilayah. Yang kedua, faktor geologi, termasuk pergerakan lempeng, pemisahan benua, dan pembentukan gunung atau laut yang menciptakan hambatan dan jalur penyebaran.
Yang ketiga, faktor topografi dan jenis habitat, termasuk ketinggian, bentuk lahan, dan variasi habitat, yang dimana memengaruhi zona iklim lokal atau memunculkan keanekaragaman. Solusi dan metode konservasi flora dan fauna. Konservasi in situ, yaitu melindungi flora dan fauna di habitat aslinya. Contohnya Taman Nasional Cagar Alam. Sehingga kita harus melakukan penghijauan, yaitu menanam kembali hutan yang rusak. Lalu konservasi ex situ, yaitu melakukan penangkaran di kebun petani, terus menyiapkan tempat gen untuk spesies yang terancam. Edukasi, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Manusia sebagai orang percaya memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk mengelola dan menjaga keanekaragaman hayati yang Allah ciptakan. Sesuai firman, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kejadian 1 ayat 28. Persebaran flora dan fauna di wilayah neotropik dipengaruhi oleh iklim, geografi, ketinggian, dan jenis tanah, dan semuanya merupakan anugerah Allah yang dipercayakan kepada manusia. Seperti tertulis, Tuhan Allah menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Karena itu, kita dipanggil bukan hanya menikmati, tetapi menjaga dan melestarikan bumi sebagai wujud ketaatan kepada Allah, sebab bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1.